Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufran Musyafa dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menghafal dan mempresentasikan 5 kaidah amar mata pelajaran fikih. Kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujub, yang artinya pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Terbagi menjadi 11. Yang pertama, nab, yang artinya sunnah, irsyad yang artinya membimbing, doa yang artinya permohonan, ibaha yang artinya membolehkan, tahdid yang artinya mengecam, tajis yang artinya melemahkan, ikram yang artinya membimbing, tafwid yang artinya menyerah, talhif yang artinya menyesal, tahyir yang artinya memilih, dan taswiyah yang artinya bersamaan. Kaidah kedua, perulangan dalam suruhan, terbagi menjadi 2. Yang pertama, pada prinsipnya perintah amar itu tidak menghendaki berulang-ulang. Al-aslu fil amri layak tadi tikrar, yang artinya pada dasarnya perintah amar itu tidak menghendaki berulang-ulangnya pekerjaan yang dituntut. Misalnya dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 196. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dari potongan ayat tersebut, perintah haji dan umrah tidak wajib dikerjakan berulang kali, tetapi cukup sekali, karena suruhan itu hanya menuntut kita untuk melaksanakannya. Yang kedua, amar itu menunjukkan berulang-ulang. Al-aslu fil amri layak tadi tikrar komut data umri ma'a al-imakani, yang artinya pada dasarnya perintah amar itu menghendaki ulang-ulangnya perbuatan yang diminta selagi masih ada kesanggupan dalam hidup. Misalnya dalam potongan ayat surah Al-Isra ayat 78. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syams, yang artinya laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Kaidah ketiga, al-amru bisyai'i amrun biwasailih, yang artinya perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan wasilahnya. Misalnya perintah mendirikan sholat berarti perintah untuk berwudu, karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Kaidah keempat, al-aslu fil amri layak tadi fawra, yang artinya pada dasarnya perintah itu tidak menuntut dilaksanakannya segera. Misalnya dalam potongan ayat surah Al-Baqarah ayat 184. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridun aw ala syafarin fa'iddata min ayyama ukhar, yang artinya maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dari potongan ayat tersebut, puasa Ramadan yang ditinggalkan boleh ditunda untuk mengerjakannya selagi tidak melalaikan pekerjaan itu dan sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Kaidah kelima, kaidah kelima, al-amru ba'danah yufidul ibahah, yang artinya perintah setelah larangan itu menunjukkan kebolehan. Misalnya ada dua pemisalan.
yaitu hadis riwayat Muslim. Yang berbunyi kuntu nahaitukum anziyarata kuburil fazaruha, yang artinya dahulu aku melarang kamu berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua dalam potongan ayat surah Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faiza halaltukum fastodu, yang artinya tapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Dari dua uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa perintah setelah larangan itu hukumnya mubah dan tidak wajib, seperti berziarah kubur dan berburu setelah ibadah haji. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.